apa hukumnya membayar fidyah dengan bahan makanan pokok? Ya memang begitu. Ya, orang yang memang diberikan keringanan ya untuk melakukan atau tidak melakukan puasa lalu diberikan keringanan membayar fidyah, maka membayarnya dengan bahan makanan pokok. Jadi di sini yang perlu kita jelaskan, siapa rupanya mereka ini yang dibolehkan bayar fidyah tanpa melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah Asy-Syaikh Al-Kabir. Itu orang tua yang sudah tua, ya baik wanita ataupun laki-laki. Kemudian orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Itu. Atau orang wanita haid, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Ketika mereka tidak sanggup untuk mengqadhanya, maka mereka juga hanya dibebankan membayar fidyah saja. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah rahmatan wasi'atan jami'an. Nah, membayarnya dengan makanan pokok, iya. Pertama, ukurannya dulu. Ukuran fidyah itu, kata para ulama, yang pertama kalau dia gandum 0,75 kilogram atau 7,5 on. Kalau dia selain gandum, menurut fatwa Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan adalah setengah sok. Setengah sok itu 2 mud. Kalau 2 mud itu dikilokan sekitar 1,5 kilogram beras. 1,5 kilogram beras. Nah, itu ukurannya. Cara pembayarannya bagaimana? Cara pembayarannya kata para ulama adalah pertama, bisa dengan cara mengumpulkan orang miskin sebanyak hari yang kita tidak berpuasa itu. Contoh kita punya orang tua dan dia nggak puasa lagi karena sudah tua, nggak bisa lagi. Atau orang sakit gitu ya, memang sakitnya memang nggak bisa dia berpuasa, ya menahun umpamanya. Itu kan mereka dibolehkan. Yang seperti itu, maka caranya tadi itu diundang orang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan. Contoh puasa yang ditinggalkan umpamanya 30 hari. Berarti 30 orang miskin. Disiapkan makanan, disajikan makanan, selesailah itu. Ya, dikasih sekali aja memang, juga bukan tiap hari ya. Satu sekali artinya dengan jumlah orang miskinnya sejumlah puasa yang ditinggalkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kata para ulama bisa dengan cara dibagikan dari yang belum masak gitu. Contoh tadi 20 hari dia meninggalkan puasa. Atau kita katakan dia 30 hari karena orang tua yang nggak memang mampu lagi. 30 hari atau 29 hari. Nah, itu beras dikalikan tadi kalau dia beras kan? Dikalikan kemudian kata para ulama lebih baik kalau memang dibagikan mentah dikasih juga lah lauk pauknya. Ya mungkin daging, mungkin juga ikan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kalau memang mau dikasihnya, Pak Ustadz saya ingin ngasih lah lauk-lauknya, lain-lain tambahannya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya cukup beras itu tadi dibayarkan sudah lepas tanggungannya untuk membayar fidyah bagi orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa atau wanita hamil dan menyusui yang memang tidak sanggup untuk mengqadhanya lalu dia diberi keringanan. Dia memilih opsi untuk membayar fidyah, itu dibolehkan oleh para ulama. Maka kita katakan membayar fidyah dengan makanan pokok, ya iya memang. Tapi dengan cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi ya.